Oke, baik, selamat malam semuanya. Di sini saya akan mempresentasikan satu bagian kepada teman-teman sekalian dengan topiknya transformasi digital dan dampaknya terhadap pasar tenaga kerja di Indonesia. Latar belakang, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang cepat telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam dunia kerja. Di era industri 4.0, teknologi berperan semakin penting dalam transformasi tenaga kerja. Seiring dengan berjalannya waktu, perkembangan teknologi akan menjadi semakin canggih, seperti artificial intelligence atau AI atau machine learning, robotika, big data, cloud computing, Internet of Things atau IoT, dan berbagai jenis platform yang telah berubah cara kerja dilakukan serta menghadirkan tantangan dan dampak yang signifikan bagi tenaga kerja. Pengertian transformasi digital. Transformasi digital dapat diartikan sebagai proses pemanfaatan teknologi digital yang ada seperti teknologi virtualisasi, komputasi awan atau cloud computing, komputasi bergerak atau mobile computing, atau integrasi semua sistem yang ada di organisasi dan lain sebagainya. Yang kedua, transformasi digital adalah proses pemanfaatan teknologi digital bersama-sama dengan sumber daya manusia dan proses bisnis sehingga dapat meningkatkan performa suatu bisnis. Dari definisi tersebut, tampak terdapat aktivitas berikut ini dalam proses transformasi digital. Komponen transformasi digital. Berikut 4 komponen transformasi digital yang meliputi. Yang pertama, karyawan diperdayakan atau empowered employees. Yang kedua, pelanggan yang dilibatkan atau engaged customer. Ketiga, produksi yang dioptimasi atau autonomous production. Dan yang keempat, produk yang transformasi atau transformed product. Tren global transformasi digital. Berikut beberapa transformasi digital. Yang pertama, penggunaan kecerdasan buatan artificial intelligence AI digunakan dalam berbagai fungsi seperti analitik prediktif, personalisasi pengalaman pelanggan, hingga manajemen risiko secara otomatis. AI juga mengurangi biaya operasional dan meningkatkan produktivitas perusahaan. Kedua, atau blockchain. Blockchain tidak lagi terbatas pada sektor keuangan. Teknologi ini kini digunakan dalam rantai pasok, layanan kesehatan, dan administrasi pemerintah untuk memastikan transparansi, keamanan, dan efisiensi pengolahan data. Contohnya industri logistik. Yang ketiga, Internet of Things atau IoT. Dengan kemampuan lebih baik, perangkat IoT semakin terintegrasi dengan teknologi lainnya, menciptakan jaringan dan ekosistem cerdas di tahun 2025. IoT menjadi pusat dalam pengolahan smart city, rumah pintar, dan bahkan industri manufaktur. Pasar tenaga kerja. Yang pertama, pasar tenaga kerja adalah transaksi antara pembeli atau perusahaan dan penjual atau pekerja yang mengalokasikan pekerja untuk pekerjaan dan mengkoordinasikan keputusan pekerjaan. Di mana pada beberapa pasar tenaga kerja diwakili serikat pekerja yang menekatkan aturan formal untuk mengatur transaksi yang terjadi. Yang kedua, pasar tenaga kerja atau bursa tenaga kerja adalah pasar yang mengadakan pertemuan untuk permintaan dan penawar tenaga kerja. Tujuan dibentuknya pasar tenaga kerja adalah mengatasi permasalahan tenaga kerja di suatu negara. Pengelola pasar tenaga kerja umumnya adalah pemerintah negara. Yang terakhir adalah pasar tenaga kerja adalah proses perkumpulannya para pencari kerja dan lowongan. Jenis-jenis pasar tenaga kerja yang meliputi 4, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan prioritasnya. Dijelaskan ada 2 komponen. Yang pertama, pasar tenaga kerja utama atau primary labor market. Yang kedua, pasar tenaga kerja sekunder atau secondary labor market. Yang ketiga, berdasarkan pendidikannya. Yang pertama, berdasarkan tenaga kerja terdidik dan berdasarkan tenaga kerja tidak terdidik. Yang ketiga, berdasarkan asal tenaga kerja. Yang pertama, pasar tenaga kerja inter atau ekstrem. Yang kedua, pasar tenaga kerja dalam negeri dan luar negeri. Berdasarkan keutuhannya meliputi 2. Yang pertama, pasar tenaga kerja persaingan sempurna, dan kedua, pasar tenaga kerja monopoli. Karakteristik tenaga kerja Indonesia. Pasar tenaga kerja Indonesia pada Februari 2024 masih didominasi oleh pekerja berstatus berusaha atau 39,77%, dan buruh atau karyawan ataupun pegawai terdapat 37,31%. Sisanya adalah pekerja keluarga 14,10% dan pekerja bebas 8,82%. Dibanding Februari 2003 hanya buruh atau karyawan pegawai yang jumlahnya naik. Sementara kelompok lain menurun, terutama pekerja berusaha.
dalam 6 bulan terakhir, Agustus 2003 Februari 2004. Pekerja keluarga meningkat, sedangkan pekerja berusaha kembali turun. Dari kelompok berusaha, yang paling banyak adalah berusaha sendiri, poin 20,47%. Diikuti yang dibantu buruh tidak tetap atau 15,78%, dan buruh tetap 3,52%. Selama setahun terakhir, semua kategori ini menurun. Namun, dalam 6 bulan terakhir, hanya berusaha sendiri yang turun. Sementara, dua lainnya naik. Data ini menunjukkan adanya pergeseran pola kerja yang terus berubah seiring perkembangan zaman. Demikian statistik persentase penduduk pekerja menurut status pekerja. Yang pertama, status pekerja utama, buruh karyawan pegawai, Februari 36,34, di bulan ketiga Agustusnya 37,68, dan meningkat tahun 2004 Februari 37,31%. Penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan utama. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, sebagian besar penduduk Indonesia masih bekerja di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan persentase 28,60% pada Februari 2004. Setelah itu, sektor perdagangan dan reparasi kendaraan menempati posisi kedua, yakni 19,5%, lalu diikuti oleh industri pengolahan 13,28%. Selama setahun terakhir, 6 dari 17 sektor mengalami peningkatan jumlah pekerja, terutama pada sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, pemerintah dan jaminan sosial, serta pendidikan. Jika dibandingkan dengan Agustus 2023, ada 10 sektor yang mengalami peningkatan. Yang paling besar adalah sektor pertanian, pemerintah, serta kesehatan dan sosial. Ini menunjukkan bahwa sektor pertanian masih jadi lapangan kerjaan utama, namun beberapa sektor jasa mulai tumbuh. Hubungan antara transformasi digital dan pasar tenaga kerja. Transformasi digital memiliki hubungan yang sangat erat dengan perubahan di pasar tenaga kerja. Perkembangan teknologi seperti internet, optimasi, kecerdasan buatan atau AI, dan aplikasi digital telah mengubah cara kerja di berbagai sektor. Banyak pekerjaan tradisional yang mulai tergantikan oleh mesin atau sistem digital, terutama yang bersifat rutin. Di sisi lain, transformasi digital juga menciptakan jenis pekerjaan baru yang membutuhkan keterampilan digital, seperti programmer, analis data, atau spesialis media sosial. Oleh karena itu, pasar tenaga kerja mengalami pergeseran dari yang semula berbasis tenaga fisik menjadi berbasis keterampilan digital. Perubahan ini menuntut tenaga kerja untuk terus belajar dan menyesuaikan diri agar tidak tertinggal. Sehingga penting bagi pemerintah, dunia usaha, dan lembaga pendidikan untuk bekerjasama dalam menyiapkan sumber daya manusia yang siap menghadapi era digital. Perubahan struktur lapangan kerja akibat digitalisasi. Digitalisasi di Indonesia telah menyebabkan perubahan signifikan dalam struktur lapangan kerja, menciptakan tantangan dan peluang bagi tenaga kerja. Yang pertama, optimasi dan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI menggantikan pekerjaan rutin dan repetitif seperti di sektor perbankan atau manufaktur. Contohnya, sekitar 50.000 karyawan Bank Indonesia telah terkena putusan hubungan kerja atau PHK akibat digantikan mesin sejak 2016. Yang kedua, pekerjaan seperti entry data, teller bank, dan customer service tradisional semakin berkurang karena digantikan oleh aplikasi dan sistem otomatis. Yang ketiga, platform digital dan ekonomi berbasis aplikasi atau gig economy membuat peluang kerja fleksibel seperti pengemudi online dan pekerja berlepas yang memberikan alternatif bagi mereka yang mencari pekerjaan dengan jadwal yang lebih fleksibel. Perubahan struktur lapangan kerja akibat digitalisasi. Era ekonomi digital tidak selalu menghasilkan dampak buruk bagi penyerapan tenaga kerja. Hasil riset di Prancis misalnya, dalam kurun waktu 15 tahun terakhir ada 5.000 pekerjaan yang hilang akibat internet. Akan tetapi di sisi lain, internet juga menciptakan 1,2 juta lapangan kerja baru. Saat ini di Indonesia misalnya adanya transportasi online justru mampu menciptakan 1 juta lapangan pekerjaan baru. Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja di era digital. Pertumbuhan ekonomi di era digital sangat dipengaruhi oleh kemajuan teknologi dan inovasi digital. Digitalisasi membuka peluang bisnis baru dan meningkatkan efisiensi berbagai sektor, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dengan pertumbuhan ekonomi yang kuat. Banyak lapangan kerja baru diciptakan, terutama di sektor teknologi, layanan digital, dan industri kreatif. Namun, transformasi digital juga mengubah jenis pekerjaan yang dibutuhkan, sehingga tenaga kerja harus memiliki keterampilan baru agar bisa mengisi posisi baru tersebut. Jadi pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh digitalisasi bisa menciptakan lebih banyak lapangan pekerja, tetapi juga menuntut kesiapan dan adaptasi tenaga kerja agar tidak tertinggal. Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan lapangan kerja di era digital. Di Indonesia, pekerjaan berbasis teknologi seperti pengembangan perangkat lunak, analisis data, dan digital marketing mengalami pertumbuhan pesat. Sementara
pekerjaan konvensional seperti administrasi dan manufaktur mengalami penurunan. Perubahan ini disebabkan oleh meningkatnya kebutuhan perusahaan untuk mengadopsi teknologi guna meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing di pasar global. Selain itu, digitalisasi juga menciptakan jenis pekerjaan baru yang tidak ada sebelumnya, seperti influencer digital, spesialis keamanan cyber, dan analisis big data. Namun, di sisi lain, pekerjaan yang bersifat rutin dan dapat dioptimalisasi mulai digantikan oleh teknologi kecerdasan buatan dan robotika. Tantangan utama dalam penerapan ekonomi digital. Sekitar 50% tenaga kerja di Indonesia memiliki keterampilan digital dasar, sementara pemerintahan akan keterampilan ini terus meningkat. Perkembangan ekonomi digital telah membawa perubahan signifikan terhadap struktur pasar kerja di Indonesia. Pekerjaan berbasis teknologi mengalami pertumbuhan pesat, sementara pekerjaan konvensional yang bersifat rutin mengalami penurunan akibat otomatisasi. Selain itu, gig ekonomi berkembang dengan pesat, memberikan fleksibilitas bagi tenaga kerja tetapi juga menghadirkan tantangan terkait jaminan sosial dan regulasi ketenagakerjaan. Kesenjangan digital. Kesenjangan digital adalah ketimbangan yang dialami sebagian orang dalam mengakses dan menggunakan teknologi digital yang mengakibatkan orang tersebut sulit dalam menggunakan teknologi digital atau gagap teknologi. Kota besar menjadi yang paling cepat dalam adopsi teknologi. Hal tersebut menyebabkan adanya kesenjangan digital antara wilayah. Salah satu negara dengan pengguna media terbesar adalah Indonesia, tetapi kesenjangan akses internet pedesaan perkotaan tetap menjadi tantangan besar. Faktor penyebab kesenjangan digital. Faktor penyebab kesenjangan digital yang pertama, akses internet yang tidak merata, dan kedua, perbedaan berdasarkan pendapatan, ketiga, kesenjangan berdasarkan usia, keempat, pendidikan, dan kelima, infrastruktur. Kebijakan untuk mengatasi kesenjangan keterampilan, yakni mengatasi kesenjangan digital atau digital divide, merupakan tantangan besar yang membutuhkan kolaborasi antara berbagai sektor dan komponen masyarakat. Berikut beberapa solusi yang dapat membantu mengatasi kesenjangan digital antara lain: pembangunan infrastruktur digital, pelatihan dan pendidikan digital, dan ketiga, akses internet yang terjangkau, terakhir, kerjasama antara sektor publik dan swasta. Kesimpulan, transformasi digital telah mengubah dasar pasar tenaga kerja Indonesia dengan cara yang signifikan. Banyak pekerjaan tradisional kini terancam hilang karena otomatisasi dan penggunaan teknologi yang semakin canggih. Di sisi lain, muncul banyak peluang baru di bidang teknologi, e-commerce, atau industri kreatif. Hal ini menunjukkan bahwa pekerja perlu cepat beradaptasi agar tetap relevan di dunia kerja yang terus berubah. Namun, perubahan ini juga membawa tantangan seperti kesenjangan keterampilan di antara pekerja. Banyak orang yang tidak memiliki akses atau kemampuan untuk mengikuti perkembangan teknologi, sehingga mereka berisiko kehilangan pekerjaan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan perusahaan untuk bekerja sama dalam menciptakan program pelatihan yang membantu pekerja mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan di era digital. Baik, sekian dari presentasi saya. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, forum dan tempat saya persilahkan. Bang, saya mau bertanya, Bang. Oke, Bang. Jelaskan apa yang dimaksud dengan transformasi digital dalam konteks pasar tenaga kerja. Itu aja, Bang. Oke, baik, Bang. Terima kasih, Bang, atas pertanyaannya. Sebentar saya jawab, Bang, ya. Pertanyaan Abang, jelaskan apa yang dimaksud dengan transformasi digital dalam konteks pasar tenaga kerja. Yakni transformasi digital dalam pasar tenaga kerja adalah perubahan cara kerja yang dipengaruhi oleh penggunaan teknologi digital seperti internet, otomatisasi atau kecerdasan buatan, dan aplikasi digital. Perubahan ini mengubah jenis pekerjaan yang tersedia, cara bekerja, serta keterampilannya yang dibutuhkan oleh tenaga kerja. Demikian jawabannya, Bang. Bisa diterima, Bang. Oke, Bang. Terima kasih, Bang. Baik, teman-teman ada pertanyaan yang lainnya, Bang? Izin bertanya, Bang. Ya, Bang. Pertanyaan saya, bagaimana dampak positif transformasi digital terhadap tenaga kerja Indonesia? Baik, Bang. Terima kasih, Bang Leo. Baik, izin saya menjawab ya, Bang. Bagaimana dampak positif transformasi digital terhadap tenaga kerja di Indonesia?
Dampak positif antara lain munculnya jenis pekerjaan baru di bidang teknologi dan menciptakan banyak jenis pekerjaan baru seperti digital marketer, programmer, analis data, dan konten kreator yang sebelumnya belum ada. Teknologi membuka akses ke pasar global, memudahkan pelaku usaha kecil atau UMKM, serta individu untuk memulai bisnis online, serta mempercepat proses kerja dan mempermudah kolaborasi sehingga meningkatkan efisiensi dan hasil kerja. Demikian jawabannya, Bang. Bisa diterima, Bang? Baik Bang, terima kasih Bang jawabannya. Terima kasih, Bang. Ada teman-teman pertanyaan untuk terakhir, Bang? Saya izin bertanya, Bang. Oke, Bang. Apa saja yang menjadi tantangan utama yang dihadapi tenaga kerja Indonesia akibat transformasi digital? Oke, baik, Bang. Pertanyaannya, Bang. Izin saya menjawab, Bang. Apa saja yang menjadi tantangan? Tantangannya yakni tantangan utama adalah masih rendahnya keterampilan digital sebagian besar tenaga kerja, terutama di sektor informal dan pedesaan. Selain itu, banyak pekerjaan tradisional yang mulai tergantikan oleh teknologi, sehingga perlu upaya pelatihan atau upskilling dan reskilling, agar tenaga kerja tetap relevan dan kebutuhan pasar kerja digital diterima. Demikian jawabannya, Bang. Bisa diterima, Bang? Bisa, Bang. Terima kasih. Baik, Bang. Terima kasih untuk waktu dan teman-temannya. Demikian pertanyaan saya buat. Saya ucapkan terima kasih.